he's going about it all wrong, gitu ya. Salah lah ini ya. Ya kan, jadi kalau Cina makin ditekan, makin keliru nih Pak Trump, justru akan makin sukses China. 3 jembatan, ya. Orang seperti Madam Chiang pada zamannya, orang seperti Pearl S. Buck dengan bukunya, novel, dan diwawancara kan di koran-koran populer, membuka mata orang Amerika, memberi simpati. Nah, Key Eugene ini kita harapkan, insya Allah, demi perdamaian dunia jangka panjang, apa yang jadi sumber persoalan Amerika Cina sekarang itu ya satu chart ini, Mel, di mana dalam 30 tahun terakhir porsi manufacture ya di Cina itu dibandingkan dengan total manufacturing dunia naik. Ricardian Proposition, Adam Smith, pembagian kerja antar bangsa, di mana commerce, perdagangan, pertukaran yang membuat kita sejahtera bareng-bareng. Ini yang dilupakan di Amerika sekarang. Kita harapkan dibaca kembali. Sejarahnya sendiri kok. Preserve your strength. Jaga kekuatanmu, sembunyikan dulu kekuatanmu. Tunggu waktumu, bide your time, sabar gitu loh. Ya, kalau tuh mau konfrontasi nanti ya kalau kamu udah kuat. Mas, tadi beberapa kali nyebut nama Key Eugene, Mas. Ya. Ini ekonom cantik yang saya kira bisa menjadi jembatan kebudayaan. Pak Dayat rupanya terkagum-kagum dengan Key Eugene. Mudah-mudahan kekaguman kepada pemikiran dan otak. Tapi juga wajar kan, manusiawi. Manusiawi. Oke. Mas jadi ceritakan bagaimana dia bisa menjadi jembatan kebudayaan nih bagi Cina, mungkin dengan Amerika. Mungkin menarik, Mas. Key Eugene ini memang unik ya, artinya kita butuhkan lebih banyak karena dalam suasana. Saya kan berkunjung ke Shanghai, melawat ke Shanghai di tengah suasana eskalasi perang tarif kan. Washington, bagaimana Trump, bagaimana Xi Jinping dan garis keras di Beijing kan. Dalam suasana itu kan Key Eugene menulis di Financial Times. Ini kan bagus nih. If Trump is trying to suppress China, he's going about it all wrong, gitu ya. Salah lah ini ya. Ya kan, jadi kalau Cina makin ditekan, keliru nih Pak Trump, justru akan makin sukses China-nya mengalahkan dalam kompetisi teknologi dengan Amerika Serikat karena dia memaksakan. Jadi kata-kata awalnya bagus sekali Key Eugene kan, kalau dalam soal kompetisi teknologi semakin orang didesak, semakin dia inovatif dan kreatif. Contoh paling gampangnya DeepSeek. Liang Wenfeng, DeepSeek kan dari Xinjiang, gitu loh. Dibatasin microprosesornya, dibatasin usahanya, malah muncul anak kecil bawa golok. Orang semua kaget, berhasil artificial intelligence di China. Menyamai kalau tidak mengalahkan beberapa AI di Amerika Serikat. Kalau Eropa udah lewat lah, nggak ada produk Eropa yang digital, yang baru, yang kreatif kan. Eropa itu benua tua yang agak rumit sedikit, tapi kita bicara lain lah. Kita dengan sepenuh hormat pada Eropa ini menghasilkan Adam Smith, David Ricardo, Newton, udah Einstein, banyak warisan lah. Ya kan, itu kita hormati. Ya, tetapi sekarang di Amerika dan Cina kan, itu yang jadi tema besarnya. Dan kata Key Eugene, nih keliru nih cara Amerika seperti ini kan. Ini justru membuat situasi runcing dan yang paling rugi Amerika sendiri. Ntar Cina menang lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tetapi bukan itu yang kita membicarakan sekarang. Itu substance Pak Dayat. Kan bukunya Key Eugene udah mengatakan banyak hal dengan baik. Tetapi peran seorang Key Eugene sebagai jembatan between the East and the West. Dia akan sekolah di Harvard, perguruan terbaik Amerika, S1 dan S2. S3. Kemudian dia mengajar di Oxford University, salah satu perguruan terbaik di Eropa, dunia, dan di Inggris gitu loh. Jadi dia mengerti Amerika dan dia juga sangat mengerti Cina. Dia lahir dan besar di situ. Ayahnya pun pejabat tinggi kalau nggak salah, wakil menteri keuangan di Cina, pemerintahan Cina. Jadi dia mengerti dua-duanya. Pendapatnya bagus, moderasi, ahli dalam ekonomi. Tapi lebih dari ekonomi adalah dunia sekarang ini di mana Cina dan Amerika lagi berseteru, konfrontasi lewat perdagangan. Kita takut juga, khawatir juga ini ujungnya apa? Apakah dia spill over ke politik? Ekonomi aja udah rugi semua nih, apalagi masuk ke politik.
Pak Dayat. Bisa perang-perang, bisa-bisa. Nah, dalam situasi ini kita butuh jembatan. Orang-orang yang bisa memberi pengertian, yang mengerti dua dunia ini. Makanya kan nilai orang seperti kayak Eugene Mel mahal dalam konteks seperti ini kan. Dia bisa menulis dengan baik, berbicara dengan baik. Di YouTube dia sudah menjadi salah satu juru bicara. Bukan khusus untuk membela Cina, bukan untuk memaki Amerika, tapi mencari pengertian yang lebih baik antara dua dunia ini, karena asumsinya kan bisa saling menguntungkan. Adam Smith, David Ricardo, gitu loh. Berdagang commerce itu bisa sama, terbukti faktanya kan juga begitu. Dalam 50 tahun terakhir pada saat Cina naik, Amerika juga makin bagus. Sama-sama untung. Nah, memang ada satu yang ini kan kalau kita bicara soal itu kita nanti lanjutkan ke Eugene. Tapi ada satu fakta yang bagus yang segala sumber persoalan lah, banyak persoalan, tapi kalau kita mau sarikan ya, apa yang jadi sumber persoalan Amerika Cina sekarang itu ya satu chart ini, Mel, di mana dalam 30 tahun terakhir porsi manufacture ya di Cina itu dibandingkan dengan total manufacturing dunia naik dari 5-6% 30 tahun jadi 30%. Ini the cap. China is the manufacturing country of the world. Dulunya Amerika, dulunya lagi Inggris sebelum Amerika kan, industrialisasi zaman awal. Negara ganti-ganti kok memang. Nah, kalau dari angka ini kelihatan memang begitu Cina naik, Amerika manufacturing sektornya menurun. Ini yang membuat Trump dan orang-orang semacam dia bilang, jangan dong, kita makin miskin dong, kita makin lemah dong, Cina makin kuat dong. Padahal dia keliru. Pada saat manufacturing kan Cina kan dari miskin. Untuk bisa kayak tadi Shanghai sejahtera kan harus ada basis ekonomi baru, nggak bisa pertanian melulu. Ya masuk sektor manufaktur. Ya, karena dia murah ya sebagian pabrik dari Amerika pindah ke situ. Dari Eropa pindah ke situ. Juga pindah ke Indonesia kan, segala macam. Kita udah bicara panjang lebar soal ini. Tapi pada saat sektor manufaktur, pabrik sepatu, tekstil, kayu, furniture pindah ke Cina, Amerika apa makin miskin? Enggak. Karena sektor baru muncul yang namanya service industries, di mana kreativitas, otak, teknologi artificial intelligence, Amazon muncul, Tesla muncul, SpaceX. Google muncul, SpaceX muncul, semua perusahaan-perusahaan terbesar dunia ya perusahaan teknologi, dan itu membuat Amerika makin kuat, makin kaya, makin sejahtera gitu loh. Dilala orang kayak Trump ini bilang kok kita makin miskin. Miskinnya dari mana? Pengusaha tanah sama pengusaha properti ya gitu, itu cara berpikirnya. Tapi kan dilala kok banyak orang Amerika ikut-ikut berpikir seperti itu. Nah, ini soal lain. Tetapi orang seperti kayak Eugene mengerti ini dan bisa bercerita, membahasakan. Tulisannya kan bagus sekali. Pak Amerika, Pak Trump, emang cuma Amerika punya persoalan? Cina juga punya persoalan loh, despite all the success. 500 juta anak muda yang saya ketemu di Shanghai ya bagian dari itu, yang kosmopolitan, yang sama kayak anak muda di New York, kayak anak muda di London, kayak anak muda di Singapura, Jakarta. Nggak gampang loh memberi mereka lapangan pekerjaan. Belum lagi dalam sistem otokrasi mengatur orderly society, Confucian, dengan ada syarat-syarat. Kan mereka nggak mungkin diatur-atur begitu aja anak muda yang kayak gini-ginian gitu loh. Nggak bisa kayak zaman dulu, zaman Mao Zedong gitu, zaman komunis Brezhnev atau Stalin gitu loh. Ini sudah komunis ya, tetapi kan mostly dalam ekonomi kehidupan itu kapitalis, ada ethics of Confucianism, ada ethics of Taoism, ada Buddhism, tapi kan blend yang successful blend gitu. Nah, ini kemudian yang tadi bahwa bagaimana Cina dan Amerika kan tadi manufacturing ini kan Adam Smith dan David Ricardo ya pembagian kerja antar bangsa sama-sama sejahtera gitu loh. Nah, kita butuh juru bicaranya, orang seperti kayak Eugene, jembatannya untuk mengatakan dengan cara masing-masing. Nah, saya ingat sejarah Mel, sejarah ini kan kita boleh lah, PGS Padepokan Gunung Salak. Kita kasih sejarah sedikit Mel. Jadi dalam hubungan Amerika Cina kan dalam dan panjang, ya. Dalam sejarahnya tahun 20-an 30-an pada saat Cina perang sipil dijajah Jepang, melawan Jepang, Amerika itu bersimpati dan berhubungan dekat dengan Cina, bersimpati loh, membantu loh.
ada jembatan-jembatan yang zaman itu kayak Eugene, Madam Chiang, istrinya Chiang Kai-shek. Dulu sebelum ada Taiwan, sebelum perang sipil dengan Mao Zedong komunis kan, ya tapi sebelum Taiwan. Mereka pisah kan, kemudian tumbuh ada Madam Chiang. Nama aslinya siapa, Mel? Sung Mei-ling. Sung Mei-ling, pinter juga, cantik juga. Dia diundang, dia istri Chiang Kai-shek, pinter, sekolah di Amerika di Wesley College, ya. Dia wanita Asia pertama yang diberi penghargaan tinggi di Amerika, diundang berpidato di Kongres pada Joint Session of Congress. Setelah itu kan ada Churchill berpidato di Kongres, ada Margaret Thatcher berpidato di Kongres. Itu kan penghargaan tinggi, jembatan, memberi pengertian Cina apa, Cina bagaimana. Rakyat Amerika jatuh cinta sama Madam Chiang. Pendidikan Amerika, pinter, fasih, cantik. Kayak Eugene kan, Harvard, Wesley. Kemudian yang berikutnya lagi, kebetulan wanita semua nih. Ya, ini kan supaya contoh. Supaya jangan konfrontasi kan masalah laki-laki nih. Kita kasih yang perempuan. Pearl S. Buck, novelis. Ya, Amerika juga, dari Virginia, tapi bapaknya seorang pastor yang di Cina ditugaskan kan, jadi dia kecil tumbuh di Cina, mengerti di pedesaan Cina lagi di Xinjiang. Nah, Pearl S. Buck ini kemudian nulis novel. Waktu saya SMA saya baca dan memang dalam mengharukan tentang Cina berarti. Tentang Cina, tentang petani, keluarga petani Cina. Dan istrinya yang menjadi simbol dari daya tahan, diam tapi penuh kearifan, ya. Dia dapat Nobel Prize in Literature tahun 31. Judulnya The Good Earth. Ya. Ini kan seri trilogi, kemudian banyak novel lagi, tapi novel itu dapat penghargaan yang tinggi dan dia membuka wawasan Amerika, rakyat Amerika terhadap masyarakat Cina. Waktu itu masih miskin ya, ini petani, belum Shanghai yang tahun 2025 tetapi dia memberi perspektif kepada rakyat Amerika, terutama the ruling elites-nya ya, di Kongres, di ini senatornya, presidennya, untuk memahami, karena tanpa pemahaman dan empati yang namanya hubungan negara besar itu, ya Cina kan negara terbesar penduduknya, Amerika terkuat, kalau nggak ada bingkai pengertian dan empati ya itu kerjaannya berantem melulu, konfrontasi melulu. Kalau bahasa Trump ini you rip us off gitu loh. Nggak ada Pak Trump itu rip us off dalam pengertian sejarah kayak gini gitu loh. Nah, jadi 3 jembatan ya. Orang seperti Madam Chiang pada zamannya, orang seperti Pearl S. Buck dengan bukunya, novel, dan diwawancara kan di koran-koran populer, membuka mata orang Amerika, memberi simpati. Nah, Eugene ini kita harapkan, insya Allah, demi perdamaian dunia jangka panjang, demi hubungan 2 superpower loh ini. Ini sepertiga perdagangan dunia, GDP dunia di mereka. Kalau mereka bersahabat, kerjasama kan bagus dong. Dan ini, dunia pun ikut senang. Kita Nusantara ini kan tepuk tangan, dan sekarang cuma bisa memberi nasihat dari Nusantara buat the Chinese people and the Chinese government and the American people and the American government gitu loh. Nah, kita butuh jembatan dari mereka, pengertian dari mereka. Tulisan Eugene bagus, bukunya bagus, bolehlah dibaca oleh tim. Kalau Donald Trump nggak baca buku ya dari tim Donald Trump yang lain. Jangan baca Peter Navarro dulu. Kan sama-sama ekonom Peter Navarro. Kalau Elon Musk bilang Ritardo. Peter Ritardo, ekonom kelas kambing. Nah, bacalah Eugene. Siapa tahu dapat ilmunya dan terutama dapat pengertian yang dalam, dapat simpatinya. Dengarkan dia bicara sebagaimana orang Amerika tahun 30-an mau mendengarkan dan membaca novel The Good Earth, Pearl S. Buck, atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Madam Chiang, kan? Nah, ini bingkai dalam konflik. Nah, ini kan nasihat kita yang awal. Ada lagi nasihat yang lain, Pak Dayang. Apa itu? Ya kan, artinya kepada politisi dan the ruling elite Amerika, kita harus ingatkan juga. Ini kan sejarahnya sudah panjang kan. Ini ada tulisan yang bagus
Ya, ini kembali ke Financial Times dari Edward Luce tentang Henry Kissinger dan Brzezinski. Oh, ini dia. Ini bagus, Mel. Ya, ini dua tokoh. Ya, ini kan dua-duanya ini strateg geopolitik. Ya, yang satu jadi penasihat keamanan buat Presiden Carter, yang satu buat Nixon. Ya, ini teman nih satu. Ini dua-duanya migran di Amerika. Pelarian dari Hitler. Ya, yang satu dari Jerman, Kissinger, terusir karena Holocaust. Ini orang Yahudi Jerman kan. Yang satu dari Polandia, Cekoslovakia. Ini kan ayahnya Brzezinski kan ayahnya kerja di Ceko, tapi dia Polandia. Dua-duanya statesman yang membantu the ruling elites pada zamannya, ya. Dan persoalan terbesar mereka waktu itu selain Soviet kan Cina, ya kan. Jadi dua-duanya ini kalau Kissinger membantu Nixon membuka kembali hubungan Cina kan setelah komunis masuk kan putus dan kemudian disambung kembali oleh Henry Kissinger dan Richard Nixon waktu itu presiden. Setelah itu kan selesai mereka, Carter jadi presiden, Brzezinski yang membantu. Ini Brzezinski 10 tahun lebih muda dari Kissinger. Dua-duanya geopolitician dalam teori terbaik di Amerika lah ya, kira-kira. Pada zaman itu, dia yang membantu Carter pada saat Deng Xiaoping buka pintu setelah Mao, dia kan mengubah Cina, mentransformasi Cina. Pertama-tama kan dia ke Amerika ketemu Carter. Nah, yang membuka jalan membantu Carter bagaimana dengan Cina itu Brzezinski. Malah di artikel ini diceritakan pada saat sebelum ketemu Carter masuk ke Washington, dijamu makan malam dulu di rumah pribadinya Brzezinski yang namanya Deng Xiaoping ini. Gitu loh. Jadi ada jembatan, ada hubungan, ada pengertian yang dibangun, dan reformasi Deng Xiaoping lah yang membuat Cina tumbuh 40 tahun, 50 tahun dengan mulai dari tercepat sepanjang sejarah. Mulai ujungnya kan Xi Jinping menikmati, tapi kan hasil dari reformasi Deng Xiaoping atau Deng Xiaoping. Tergantung nih Pak Dayat, mau Deng Xiaoping atau Deng Xiaoping. Oke Mas, kalau ini kan kita dari Cina ke Eugene kita harap jadi jembatan. Amerikanya siapa nih Mas kira-kira Mas? Kan tadi saya baru mau kasih contoh dulu. Ya, bahwa para negarawan Amerika, ya kalau Donald Trump nggak baca buku nggak apa-apa, tapi di sekitarnya dia ada Scott Bassett, hedge fund manager yang pernah kerja pada Soros dan gitu. Menteri ekonominya lah ya sekarang. Kemudian Howard Lutnick, menteri perdagangannya. Kemudian kan ada think tank di sekitar dia ya. Coba baca kembali lah pengalaman dan buku dari Brzezinski, dari Henry Kissinger. Ini bagus sekali, Henry Kissinger. On China. Dia mengutip beberapa negarawan lama China. Ini ilmunya dalam kalau Henry Kissinger, sejarah, filosofi, statecraft. Itu dia mengerti sejarah Cina. Yang tadi Qin Dynasty, ada tantangan dari Mongol, ada dari Kublai Khan, segala macam ini dia rangkai. Tapi kan ada kearifan di situ, terutama ada empati. Ada empati pada sejarah panjang Cina yang continuous. Kalau kata Brzezinski, whatever happen, China will become China as one unified nation. Orang Han. Kalau Singapura kan kayak Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika, multicultural, multi ethnicity. Kalau China is China, one unified nation. That's what happens in history. That is what is going to happen forever, gitu loh. Ini kan pengertian yang dalam, gitu loh. Nah, orang-orang di Amerika sekarang ini kelihatannya melupakan sejarahnya sendiri. Orang seperti, ada satu lagi yang harus mereka baca, Dean Acheson. Ini Menteri Luar Negeri di zaman Truman yang melanjutkan Roosevelt. Present at the creation. Creation apa? Ya Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua itu loh. Globalisasi ekonomi yang dirangkai 80 tahun yang berhasil luar biasa itu loh. Mereka melupakan sejarahnya sendiri. Ada orang-orang yang pernah membantu Amerika menciptakan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu kan ya Kissinger, Brzezinski. Tetapi pada saat dibentuk setelah Truman, Perang Dunia Kedua, ada Bretton Woods, ada IMF, World Bank, setelah itu WTO, sebelumnya kan GATT. Ini kan orang-orang kayak gini dengan visi tadi dasarnya
Ricardian Proposition, Adam Smith, pembagian kerja antar bangsa, di mana commerce, perdagangan, pertukaran yang membuat kita sejahtera bareng-bareng. Gitu loh. Ini yang dilupakan di Amerika sekarang. Kita harapkan dibaca kembali. Sejarahnya sendiri kok, bukan sejarah Nusantara. Nusantara juga esensinya sama. Tadi kan lain lagi. Dia nggak perlu baca negara Kertagama, ya kan? Atau Sota Soma. Dia baca aja Kissinger dulu deh. On China atau present at the creation. Supaya ada strategik dalam berpikir geopolitik. Ini penting banget nih antara China dan Amerika sekarang. Mungkin ini kali Bang, Elon Musk kali cocok tuh jadi. Mudah-mudahan karena jembatan. Elon Musk kan kelihatan kan dia sudah berperan positif dalam soal trade debate ini kan. Dia bilang 0% aja free trade aja. Atau dia Tim Cook Apple kan gitu. Tim Cook Apple malah kan sudah dapat pengecualian lagi. Orang seperti Elon Musk kan pahlawannya Milton Friedman, pahlawannya Ronald Reagan. Ekonom yang benar. Ini kan tokoh-tokoh yang begitu membaca Ricardo dan Adam Smith, mereka bilang ya memang benar begitulah. Globalisasi, perdagangan dunia, commerce, gitu. Itu yang membuat manusia ini bisa bergaul dengan saling membantu, membagi tugas untuk sejahtera bareng-bareng. Kira-kira itu Mel. Bang, tadi kan udah ada nasihat Nusantara untuk Cina. Nah, ini untuk Amerika. Nasihat Nusantara untuk Amerika. Nah, kebetulan ini kan si Jinping lagi tur Asia Tenggara nih. Vietnam, Malaysia, Kamboja kalau nggak salah kan. Laos kalau nggak salah. Laos ya. Nggak kesini ya? Nggak kesini. Nah, mumpung deket nih sama kita. Mumpung lagi di Asia Tenggara. Ada nasihat juga gak buat Cina? Ada lah. Kita kasih nasihat sedikit kan sebagai sahabat boleh lah. Sahabat lama. Betul. Ya, nasihat itu kalau setuju jangan didengar. Kalau nggak setuju dianggap aja persahabatan. Kan itu Pak Dayat. Ya kan? Nah, nasihat dalam situasi perang dagang, perang tarif, panas-panasan, konfrontasi, eskalasi, deeskalasi, konfrontasi lagi, tarif 100%, 125%. Nah, kita mau menyejukkan ya kepada Pak Xi Jinping dan kawan-kawan nih di Politbiro Partai Komunis Cina, nggak jauh-jauh nasihatnya adalah baca kembali pandangan Deng Xiaoping. Baca kembali apa yang dikatakan Deng Xiaoping, Pak Dayat, dalam The Peaceful Rise of China. Ada kata-kata yang sudah kita kutip dalam podcast kita, yang sangat terkenal. Ya, bukan kucing hitam, kucing putih tangkap tikus, bukan. Yang dia bilang, bahasa Mandarinnya ada tapi mohon maaf saya nggak bisa bahasa Mandarin. Nanti keliru lagi. Saya kasih bahasa Inggrisnya aja, baru bahasa Indonesianya ya. Preserve your strength, bide your time. Ya, harus mau naik nih dari miskin mau mengejar manufacturing sector, mengejar teknologi, mensejahterakan rakyat Cina dengan damai. Sejarah Cina kan konflik melulu. Perbatasannya itu dengan India, dengan Rusia, dengan Jepang, dengan Vietnam. Ini kan beda sama Amerika yang dilindungi oleh dua lautan, Atlantik dan Pasifik. Cina kan berbeda. Terbuka. Kepentingan geopolitik luar biasa. Kita maju dulu, membangun dulu. Ini jutaan orang, ratusan juta nih Pak Dayat. Kita nggak bicara 10-20 juta orang. Preserve your strength. Jaga kekuatanmu. Sembunyikan dulu kekuatanmu. Tunggu waktumu. Bide your time. Sabar gitu loh. Ya, kalau tuh mau konfrontasi nanti ya kalau kamu udah kuat. Kalau kamu udah... Sekarang tadi kan angka-angkanya sudah kuat manufacturing. Tapi kalau kita lihat GDP-nya ya masih jauh sama Amerika. Amerika GDP per kapita loh ya. Kesejahteraan kan diukur di situ. Masih 4 kali lipat Amerika tuh jauh lebih. Teknologinya apalagi, Mel. Yang namanya artificial intelligence itu ya DeepSeek ya bagus, tapi kan satu bagian kecil aja. Kalau Amerika kan yang mendominasi gitu loh. Belum lagi SpaceX-nya. Mobil listrik itu yang revolusinya ya dari Tesla, dari Elon Musk gitu. BYD beruntung ikut serta gitu. Jadi jangan buru-buru kata Deng Xiaoping. Preserve your strength. Jangan sekarang terus konfrontasi ya. Bahwa sekarang salahnya Trump yang bully, yang mulai ya itulah tugasnya statementship gitu loh, bagaimana menyerap itu tapi mengembalikan dengan cara Confucius, dengan cara Taoism, dengan cara Buddha gitu loh. Saya nggak bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan itu maksudnya. Pride itu penting, harga diri penting, kebanggaan penting, tapi itu kan dalam konteks negara. Yang penting itu rakyatmu,
Amerika juga begitu, itu salahnya Trump. Yang tugas negara ini kan mensejahterakan rakyat masing-masing. Kalau ditanya rakyatnya maunya apa? Maunya sekolahin anak dengan damai, maunya makin sejahtera. Negara kan oke lah, pride harus kuat, yes. Tetapi jangan lupa tujuan akhirnya, kesejahteraan rakyat masing-masing loh ya. Preserve your strength, bide your time. Rakyatmu ini masih butuh kemajuan yang lebih panjang.